segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin yang berbahagia, Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan he is the only one example. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara sudah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. 100 orang yang berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan selalu mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu mengubah masyarakat biadab menjadi beradab, Yang dulunya berseteru menjadi satu. yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin negara, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam, yang berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akan ke itu, Ihame. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian penegasan Ali Imam As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Dari ayat tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur yang paling patut kita teladani, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok seorang pemimpin ideal yang sangat berhasil dalam sejarah manusia, bahkan menjadi rahmatan linnas dan rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sidq, yang artinya jujur, sehingga ia dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, tabligh, yang artinya menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga, amanah, yang artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, kotonah, yang artinya cerdas, yaitu kecakapan dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Selain itu, Dr. Hisam Yahya Al-Talib menegaskan ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam. Yang pertama, setia kepada Allah. Yang kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Yang ketiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Yang keempat, mengemban amanat. Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut atau bawahannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah. Fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf
Sadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang jika kami teduhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruh dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam, yaitu musyawarah, Keadilan dan kebebasan berpikir. Secara ringkas, kami ingin mengemukakan bahwasanya pemimpin Islam bukanlah kepemimpinan tirani tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam, bermusyawarah dengan sahabatnya secara objektif dalam penuh rasa hormat, membuat keputusan seadil-adilnya, dan berjuang menciptakan kebebasan berpikir, pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasehati satu sama lain. Pemimpin Islam bertanggung jawab bukan hanya kepada pengikut atau bawahannya semata, tetapi jauh lebih penting adalah tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pengemban amanah kepemimpinan. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, sebagai akhir dari syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, pemimpin harus bercermin dan mengambil cara strategi Rasul dalam memimpin dan mengemban amanah, yaitu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah dalam memimpin. Seperti inilah pemimpin yang kita harapkan di masa yang akan datang. Karena ada pemimpin yang taat akan menciptakan masyarakat yang kuat. Dengan masyarakat yang kuat akan membangun generasi yang hebat. Demikian syarahan Al-Quran dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hidup pasti selalu ada ujian. Tenangkan hati, kuatkan iman. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi